Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Destiani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Syifa Kamil Antoni dengan NPM 251302457 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul ekologi dan interaksi makhluk hidup sebagai pemenuhan tugas untuk UAS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Namun, secara lebih dalam, ekologi sebenarnya membahas bagaimana kehidupan dapat bertahan karena adanya keterkaitan antar komponen di alam. Tidak ada organisme yang mampu hidup sepenuhnya sendiri. Semua makhluk hidup membutuhkan energi, makanan, tempat tinggal, air, dan kondisi lingkungan tertentu agar dapat bertahan hidup. Karena itu, setiap organisme selalu terikat dalam suatu sistem hubungan yang kompleks. Hal penting dalam ekologi adalah konsep saling ketergantungan. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari dan air untuk fotosintesis. Hewan membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai sumber makanan. Sedangkan manusia bergantung pada hampir seluruh komponen alam untuk hidup. Hubungan ini menunjukkan bahwa jika satu bagian terganggu, bagian lain juga akan terdampak. Misalnya, jika hutan rusak akibat penebangan liar, maka hewan kehilangan habitat, sumber air berkurang, tanah menjadi mudah longsor, dan kualitas udara menurun. Jadi, ekologi tidak hanya menjelaskan hubungan kehidupan, tetapi juga menjelaskan dampak dari perubahan dalam hubungan tersebut. Ekologi juga menekankan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi cara hidup organisme, tetapi organisme juga mengubah lingkungannya. Contohnya, tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan hewan dan manusia. Sedangkan manusia melalui aktivitas industri dapat meningkatkan polusi udara yang mempengaruhi seluruh ekosistem. Dari sini terlihat bahwa setiap tindakan dalam ekosistem memiliki konsekuensi terhadap sistem secara keseluruhan. Selain itu, ekologi berkaitan dengan aliran energi dalam kehidupan. Energi utama berasal dari matahari, kemudian dimanfaatkan tumbuhan melalui fotosintesis. Nah, slide berikutnya yaitu ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi menunjukkan bahwa kehidupan tersusun dalam tingkatan yang saling berhubungan. Tingkatan ini dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, hingga biosfer. Setiap tingkatan ini memiliki karakteristik sendiri, tetapi tidak dapat dipisahkan dari tingkat lainnya. Organisme merupakan individu makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan secara mandiri. Ketika organisme sejenis hidup di tempat dan waktu yang sama, terbentuklah populasi. Dalam populasi mulai terjadi interaksi seperti reproduksi, kerjasama, dan persaingan. Kumpulan berbagai populasi ini membentuk komunitas, yaitu tempat interaksi antar spesies mulai menjadi lebih kompleks. Lalu, ekosistem terbentuk ketika komunitas berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Pada tahap ini mulai terlihat adanya aliran energi dan siklus materi. Misalnya, tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari, hewan memakan tumbuhan, lalu sisa makhluk hidup diuraikan, dekomposen menjadi unsur hara yang kembali ke tanah. Siklus ini menunjukkan bahwa dalam ekologi tidak ada komponen yang benar-benar terbuang. Ruang lingkup ekologi juga menunjukkan bahwa kehidupan di bumi merupakan satu kesatuan besar.
Gangguan pada satu tingkat dapat mempengaruhi tingkat lain. Contohnya, pencemaran air tidak hanya mempengaruhi ikan, tetapi juga manusia yang menggunakan air tersebut. Dari sini terlihat bahwa seluruh tingkat organisasi kehidupan saling terhubung dan membentuk sistem yang utuh. Slide selanjutnya yaitu membahas tingkatan organisasi dalam ekologi. Ekosistem merupakan pusat pembahasan dalam ekologi karena disinilah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan berlangsung secara nyata. Dalam ekosistem terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari semua makhluk hidup yang memiliki peran tertentu. Pertama yaitu produsen. Produsen ini menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Kedua ada konsumen. Konsumen yaitu memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer ini menguraikan sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Nah, selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik ini meliputi faktor fisik dan kimia seperti air, cahaya, matahari, suhu, tanah, udara, dan kelembapan. Faktor-faktor ini menentukan apakah suatu organisme dapat hidup di suatu tempat atau tidak. Yang penting dipahami adalah hubungan antara biotik dan abiotik bersifat sangat erat. Misalnya, suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Jika tumbuhan berkurang, herbivore kekurangan makanan. Lalu predator juga ikut menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada faktor abiotik dapat memicu perubahan besar dalam ekosistem. Ekosistem juga bekerja berdasarkan keseimbangan. Jika salah satu komponen hilang, maka kestabilan sistem dapat terganggu. Contohnya, hilangnya predator dapat menyebabkan ledakan populasi herbivore yang akhirnya merusak vegetasi. Karena itu, setiap organisme memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, slide selanjutnya, pengertian interaksi makhluk hidup. Jadi, interaksi makhluk hidup terjadi karena setiap organisme memiliki kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Semua organisme membutuhkan makanan, ruang hidup, perlindungan, dan pasangan untuk berkembang biak. Karena keterbatasan inilah, makhluk hidup harus berhubungan dengan organisme lain maupun lingkungannya. Interaksi tidak selalu bersifat baik atau menguntungkan. Ada hubungan yang saling membantu, ada yang merugikan, bahkan ada yang menimbulkan persaingan. Namun, semua bentuk interaksi memiliki fungsi ekologis tertentu. Interaksi menjadi dasar terbentuknya keseimbangan alam. Misalnya, hubungan predator dan mangsa membantu mengontrol jumlah populasi. Jika predator tidak ada, populasi mangsa dapat meningkat secara berlebihan sehingga sumber makanan habis. Sebaliknya, jika mangsa terlalu sedikit, predator juga akan kesulitan bertahan hidup. Dari sini terlihat bahwa interaksi menjaga kestabilan populasi dalam ekosistem itu penting. Interaksi juga mempengaruhi proses evolusi dan adaptasi. Organisme yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan tersingkir. Karena itu interaksi bukan hanya hubungan biasa, tetapi proses yang menentukan keberlangsungan kehidupan. Lalu slide selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi makhluk hidup. Jenis interaksi makhluk hidup ini menunjukkan bahwa hubungan antara organisme memiliki dampak yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan jangka panjang antar spesies. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, mutualisme itu adalah hubungan yang kedua pihaknya itu diuntungkan. Dan yang kedua, komensalisme itu satu pihak diuntungkan tapi pihak lain itu dirugikan. Dan satu pihak diuntungkan tapi pihak lain itu tidak dirugikan, tidak untung dan tidak rugi.
Nah, parasitisme satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Hubungan ini menunjukkan bahwa organisme organisme seringkali bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua itu ada predasi. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan. Predasi adalah hubungan makan dan dimakan, dan juga ada predator membantu mengontrol populasi mangsa sehingga tidak terjadi ledakan populasi. Tanpa predasi, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Dan yang ketiga itu ada kompetisi. Kompetisi terjadi karena sumber daya terbatas, organisme bersaing mendapatkan makanan, wilayah, cahaya, atau pasangan. Persaingan ini mendorong organisme untuk beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Dan yang keempat itu ada herbivori. Herbivori menunjukkan hubungan antara hewan pemakan tumbuhan dengan tumbuhan. Interaksi ini penting dalam aliran energi dari produsen ke konsumen. Lalu yang terakhir ada amensalisme dan netralisme. Tidak semua interaksi memberikan pengaruh besar bagi kedua pihak. Ada hubungan yang hanya merugikan satu pihak atau bahkan tidak memberi dampak langsung sama sekali. Secara keseluruhan, jenis interaksi menunjukkan bahwa kehidupan alam penuh dengan dinamika dan keseimbangan. Lalu, slide selanjutnya yaitu membahas pentingnya interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup sangat penting karena menjadi dasar berlangsungnya kehidupan dalam ekosistem. Melalui interaksi terjadi aliran energi dari perpindahan materi dalam rantai makanan. Tanpa interaksi, energi dari matahari tidak akan sampai ke konsumen dan dekomposer. Akibatnya, siklus kehidupan akan terhenti. Interaksi juga menjaga keseimbangan populasi sehingga tidak terjadi ledakan populasi atau kepunahan massal. Selain itu, interaksi juga membantu menjaga keanekaragaman hayati. Setiap organisme memiliki fungsi tertentu dalam ekosistem. Jika satu spesies hilang, ekosistem dapat terganggu. Contohnya, hilangnya lebah dapat mengurangi proses penyerbukan sehingga produksi tumbuhan menurun. Lalu interaksi juga membantu organisme beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang mampu membangun hubungan yang baik dengan lingkungannya memiliki peluang hidup lebih besar. Karena itu, interaksi bukan hanya pelengkap kehidupan, tetapi fondasi utama keberlangsungan ekosistem. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah ekologi dan interaksi makhluk hidup ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat. Ekologi memberikan pemahaman tentang hubungan kehidupan dalam suatu sistem, sedangkan interaksi menunjukkan bagaimana hubungan tersebut berlangsung secara nyata. Semua komponen dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain. Perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Karena itu, keseimbangan ekosistem harus dijaga agar kehidupan dapat terus berlangsung. Materi ini juga menunjukkan bahwa manusia bukan penguasa alam yang terpisah dari lingkungannya, tetapi bagian dari ekosistem itu sendiri. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia pada akhirnya akan kembali berdampak pada manusia. Oleh sebab itu, memahami ekologi sangat penting untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.